kemarin ya tentang apa namanya apa makna dari konsep integral dan turunan ya. Ingat nggak kalau turunan itu dalam grafik sebagai apa? Sebagai garis singgung ya. Kalau integral sebagai Menghitung luas. menghitung luas ya, luas daerah. Nah, kemarin juga sempat kita, saya coba minta ada yang masih ingat untuk menuliskan apa kemarin? Eh, Bilangan basis ya. Kemarin siapa tuh yang maju? Basis. Kemarin angkanya apa? Diminta menuliskan basis angka berapa? Masih ingat nggak kemarin? 1536. 1536 atau 536? 1563. 63. Mana yang benar? 563 atau 536? 63 Ibu. 3 Bu. 1563 ya. Siapa kemarin yang maju ke depan? Ingat nggak siapa yang ngerasa nulis kemarin siapa? Siapa? Rifa. Rifa Zakiah. Benar? 1563. Kemarin caranya gimana nih Pak? Ini yang dibahas atau yang diajarkan waktu mata kuliah apa? Diskret apa teori bilangan? Bilangan. Kemarin ngerjainnya gimana? 2 kali gitu? 1563 sama dengan 2 kali ya? Gitu kan? 2 kali berapa? 2 kali 781. 781 ditambah 1. Ini sisanya ya, yang belakang. Terus ke bawah turun. Ini algoritmanya kan seperti ini ya, yang diajarkan dulu ya. 2 kali berapa? 781. 390. Sisanya berapa? 1 juga. Kemudian 390. 90, 2 kali. 195 tambah 6. Sisanya 0 ya. Nah ini sisanya, ini 2 kali 94. 97. Oh 97. 97. Sisanya 1. Terus yang 97 2 kali 48. 48. Sisanya 1. Terus 2 kali 24 ya. Sisanya 0. Yang 24, 2 kali 12 sisanya 0 juga. Terus ini juga 2 sisanya kali 0. Yang 6 2 kali 3. sisanya 0. Terus 3. 2 kali 1 tambah 1. Nah, ini habis ya. Sudah 2 kali 0. Nah, terus gimana menyusun? Jadi 1563 itu sama dengan dalam basis 10 sama dengan dari bawah ke atas ya. Gitu. Iya, Ibu. Susunannya dari bawah ke atas berarti 1 1 nolnya 4 tuh 2 3 4 tuh 1 0 1 1 basis 2. Nah, ini kalau mau dikembalikan lagi ke basis 10 gimana caranya? Berarti ya ini tadi ya, yang paling belakang itu 2 pangkat berapa? Mulai dari 2 pangkat 0 ya. Iya, Bu. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti yang terakhir ini 2 pangkat 10. Ya, berarti kita eh, jadi kita balikan lagi ininya apa namanya? Algoritmanya dibalik ke atas. Berarti yang ini 1 kali 2 pangkat 10 gitu ya. 1 kali 2 pangkat 9 tambah 0 kali 2 pangkat 8. Salah. 1 0 kali 2 pangkat 8
dan seterusnya sampai ujung yang 0 2 kali pangkat 2 ya. Nol, ya, 1 pangkat berapa? 1 terakhir. 2 kali pangkat 0. Oke. Gimana ini nulisnya nih? 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. 0. Nah, ini jumlahnya ya 1563 pasti ya. Nah, perhatikan saya sih sebenarnya cara ini memang algoritma standar ya untuk mencari apa merubah bilangan basis 10 ke bilangan basis 2. Tapi ada nggak cara yang lebih cepat? Kalian pernah dikasih tahu nggak dibocorkan yang paling cepat gimana? Ini ada nggak sih yang lebih cepat dari ini gitu? Apakah ini sudah ya ini algoritma standar? Yang mana yang salah? Yang 3, Yang Ibu. 3, Bu. 3. 0 1 2. Yang mana? Yang ini? Ini benar kan? Yang itu, Ibu, yang 2 kali 2 harusnya 2 kali 1. Oh, kebalik. Ini 2 pangkat 0 kali Sebelah 1. kiri, Ibu. Yang panjang ke bawah. Oh, yang mana? Yang 3 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 harusnya. Oh, iya, ya. Ini ya. 2 kali 1, Ibu. 2 kali 1 tambah 1 ya. Ada lagi yang salah? Udah benar ya. Tapi ujungnya benar ya, sisanya. Nah, ini kalau semakin besar angkanya sih semakin ya kalau misalkan ada ujian atau kuis gitu ya, ini sebenarnya kurang praktis ya. Ada cara yang lebih cepat nih kalau kalian lihat sebenarnya di sini. Eh, Ntar ini apa saya panjangkan dulu aja ini tulisannya ya. Ya, kalau dilengkapi berarti 2 pangkat 3 kali 0, 2 pangkat 6, 4 kali 0, 2 pangkat 5 kali 0. Berapa kali nolnya? 1, 2, 3, 4. Udah ya? Eh, salah. Tinggalan. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 dulu ya. Ini 1, 1 ya. 1, ini 1, ini 0, 4 kali. 5, 6, 7, 8 ya. Yang 9, 1 kali 2 pangkat 9 ditambah 1 kali 2 pangkat 10. Ya. Nah, perhatikan kan di sini yang yang apa namanya yang dihitungkan berarti yang pangkatnya yang dihitung berarti yang pengalinya 1 ya. Kalau yang pengalinya 0 kan ini enggak ya. Jadi yang dihitung sebenarnya yang pengalinya 1. Yang ini ya. Kemudian ini. Nah, ini yang pertama. Ya. Jadi kan sebenarnya ini hitungannya itu cuman 1 ditambah 2 ditambah ini kan 0 berarti karena ini 0 berarti ini 8 ditambah berapa? 16. Ini 0 4 kali
2 pangkat 9 berapa? 512. 512 Ibu. 512. Terus 2 pangkat 10, 1024. 1024. Nah, ini kan totalnya dijumlahkan 1563. Nah, jadi dengan menggunakan prinsip ini kita bisa hitung lebih cepat dibandingkan kita pakai algoritma yang panjang seperti ini, ya. Dibandingkan pakai ya algoritma yang ke bawah seperti ini ya 2 kali dan seterusnya. Jadi caranya gimana ya pakai prinsip yang penting kita sudah punya apa namanya ya? Kita punya catatan terlebih dahulu. Catatan dalam artian kita punya ya setidaknya kita punya dua ya nggak usah banyak-banyak lah gitu ya. Eh, kita punya sudah menuliskan gitu ya dari mulai 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Ini kita sudah punya dulu ya. Kita tuliskan 8 16. Terus lanjut 32 ya. 2 pangkat 6 berapa? 64. Ini masih gampang. Kita pakai kalkulator aja. 2 pangkat 7. 1 2 8. Terus 2 5 6. Nah, ini kan 128 128 256 ini udah kayak ini aja ya. Kayak apa? Memori HP kan berapa terusnya? Cuma 12 ya. Terus 2 pangkat 10 berapa? 1000. 1024. Makin jadi memorinya makin mahal ya. 2 pangkat 11. 2048. 2048. 2 pangkat 12. Ini juga udah cukup lah, tapi kita tulis sampai pangkat 15. Apa nih? 96. 4096. 2 pangkat 13. 8100. 192. 192. 2. 2 pangkat 14 ini juga ada kebanyakan lah. Soalnya nanti angkanya paling terlalu besar. Berapa? Nggak apa-apa. Berapa nih? 16.000. 384. 384 ya. Tanggung satu lagi 2 pangkat 15. 32.000. 768. 768. Ya. Nah, ini kalau kita sudah punya catatan kayak gini, misalkan tadi kita mau merubah 1563 basis 10 ke basis 2. Nah, yang pasti ini kalau kita lihat contekan aja di sini ya. Mana yang paling di bawah 1563? Pasti 1024 kan? Ya, Iya, Ibu. 1024. Nah, sisanya ini kan kita tinggal pakai kalkulator aja. 1563 dikurangi 1024. Jadi 1563 dikurangi 1000. 539. 539. Kok hilang semua? Bentar, kayaknya error nih.
Ternyata tengah hilang. Hilang ini. Yang tadi hilang. Jadi kita tulis yang ininya aja deh. Yang pangkat tadi. Kita tulis lagi yang merahnya nggak usah ya. Apa tadi yang itu kan udah tahu ya. Ini aja. Tadi nulis nggak? Berapa? 5, 12. Terus berapa tadi? 2000. 2048. 2048 Ibu. Terus 4000. 96. 6. Ya. 8000. 192. 192. 92. 8192. Tadi kepencet apa ya sampai hilang ya? 2 pangkat 14, 16.000. 384. 384. Ya, satu lagi. 32.768. 8. Nah, jadi kalau kita mau merubah 1.563 basis 10, kan pasti yang paling dekat yang ini ya. Di bawahnya adalah 1024. Kemudian 1.563 dikurangi 1024 berapa? 593. Berapa? 539 Ibu. Maksudnya kebalik. Kebalik-balik terus. 539. Saya juga Balik. bingung. 9.539. Ya. Nah, di bawah 539 yang paling dekat dekat berapa? 512 kan? Iya Ya, Ibu. 512. Dikurangi 512 berapa? 72. Mana yang paling dekat dengan 27? 64. 4. 16. Tambah 16. 16 kan? Di bawah 27. Iya, Bu. Iya Ibu. Nah, setelah itu 16. Di bawah 16 adalah 8. ini kurangi 16. Kata dulu dikurangin dulu ya. 11 ya, berarti 8. Ini dikurangin 8 jadi sisa berapa? 2. 3. Paling dekat 2. 3. Berarti sisanya 3 itu 2 tambah 1 ya. Udah nih, berarti kan udah tahu nih penjumlahannya seperti ini. Berarti ini kita tahu ini 1 itu berarti kan 2 pangkat 0 ya. Yang ini 2 pangkat 0 dikali 1. Kalau ini 2 itu adalah yang ini kan 2 pangkat 1. Pasti kali 1. Yang ini kan. Terus yang 8 itu adalah 2 pangkat 3 kali 1. Yang 16 2 pangkat 4 4. kali 1. Nah, enggak hilang. Yang 512 2 pangkat 9 kali 1. Yang 1024 2 pangkat 10 kali 1. Nah, berarti kan kita tinggal menyusun saja ya. Yang terakhir kan 2 pangkat 10, 1. 2 pangkat 9 juga 1. Berarti dari 9 ke 4 ada berapa digit yang enggak ada? Pangkat 8, 8, 7, 6, 5. Berarti 4 kali 0 kan? Ya, dari sini ke sini kan ada 2 pangkat 8, 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 6 dan 2 pangkat 5. Itu nggak muncul. Berarti kalau nggak muncul pasti ini 0, 0, 0, 0, 4 kali. 2 pangkat 4, 1, 2 pangkat 3, 1, 2 pangkat 2 nggak ada, berarti 0 lagi. 2 pangkat 1, 1, 1. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang penting kita sudah punya ini aja dulu. Ya, contekannya. Ya, contekan untuk eh, apa namanya untuk melihat
berapa penjumlahannya. Nah, karena ini untuk menjumlahkan sih kayaknya nggak terlalu ini ya. Atau misalkan sekarang gini aja. Eh, saya kasih angka satu lagi, misalkan 1027. 1027 basis 10. Berapa basis 2-nya? Mau pakai algoritma yang ke bawah atau mau pakai penjumlahan yang ini? Silakan kalian pakai, atau saya kasih waktu pakai algoritma ke bawah. Siapa yang paling cepat mengerjakan berapa menit nih? Saya kasih timer. Yang selesai duluan siapa? Ya, mulai dari sekarang. Start. Ya, stopwatch. Pakai algoritma ke bawah ya. Siapa yang paling duluan dapat silakan disebutkan. Saya, Bu. Siapa? Tania. Iya. Tania berapa? 1 0 0 0 0 0 0 1 1. Berapa kali nolnya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nolnya 8 kali. Ini algoritma ke bawah, benar? Tania, atau pakai yang mana? Pakai yang cara Ibu. Yang terakhir. Iya. Nah, pantesan cepet. Cepet kan? Yang lain pakai algoritma ke bawah, gimana? Yang lain, yang pakai algoritma ke bawah udah selesai belum? Sudah, Ibu. Udah, Ibu. Tapi terlambat ya. Ya, jadi kalau pakai algoritma ke bawah, saya yakin lebih lambat. Kalau pakai ini tadi, ini cepat ya. Kenapa? Karena tinggal menghitung apa? 1027 tuh pasti paling dekat 1024 kan? Ya, sisanya berapa? Sisanya tinggal 3 ya. 3 itu Iya, pasti Bu. 2 ditambah 1. Ya. Yang ini 2 pangkat 0, yang ini 2 pangkat berapa? 1, Pangkat yang ini 1. 2 pangkat 10. 10. Berarti kan tinggal 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 kan berarti 1 ya. 1 kali. Ini 1 kali. 1 kali. 10 ke pangkat 1. Berarti kan ada 10 kurangin 1. Berarti ada 9, 8. Itu ada 8 digit kan? Pangkat 9, pangkat 8, pangkat 7, pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Ini pangkat 1, ini pangkat 0. Basis 2. Ya. Jadi ini kalau untuk mengerjakan ujian, mendingan pakai cara yang mana? Algoritma ke bawah atau pakai ya prinsip penjumlahan ini. Ya. Yang waktu tadi bilangan nggak dikasih tahu ya? Nggak. Ini sebenarnya cara curang nggak curang sebenarnya kan ada konsepnya ya. Maksudnya konsepnya seperti kita menuliskan balik gitu ya dari basis 2 ke basis 10 kan konsepnya kita seperti ini. Nah, jadi konsep seperti inilah yang kita pakai ya. Ya sebenarnya cara standar juga harus paham ya seperti tadi. Itu juga paham. Nah, ini cara cepatnya. Jadi kalau ujian kayaknya lebih cepat yang ini ya.
Aja udah cukup ya, maksudnya nanti ke contoh yang lain bisa ya. Nah, sekarang kemarin kan saya tanya, kalau misalkan pecahan gimana dalam apa namanya, bagaimana pecahan itu dibuat ke dalam basis duanya gitu ya. Ya sama, pecahan juga eh, ada algoritmanya gitu ya. Ada algoritmanya untuk berubah dari basis 10 ke basis 2. Nah, misalkan kalau kita punya basis 2-nya dulu ya, basis 2 dalam pecahan. Misalkan berapa ya? Tapi dah 4 ya. Misalkan 0, dia sama ya. Kalau desimal, kalau pecahan itu kan bilangan rasional ya. Itu antara 0 sampai 1 ya pecahannya ya. Biasanya kita kalau buat dalam desimal kan 0, ya, 0, Nah, dalam biner juga sama 0, juga. Misalkan 0, kita punya 0,1011 basis 2 ya. Nah, ini berapa eh, bilangan basis 10-nya? Nah, prinsipnya sama seperti tadi ya. Cuman kalau dari kalau yang bilangan biasa ya, bilangan bulat biasa, bukan pecahan, 2 pangkat 0 dari belakang ya kan? Dari belakang 2 pangkat 0 dari sini. Ya, dari sini 2 pangkat 0, kemudian eh, ke sebelah kiri 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan pecahan itu dari depannya itu adalah turun. Berarti kan tadi kan terakhir sampai 2 pangkat 0 kan? Nah, ke sebelah kanannya itu berarti 2 pangkat -1 gitu. Jadi 2 pangkat -1, 2 pangkat-2, dan seterusnya. Berarti kalau kita tuliskan gimana? Ya, berarti 1 kali 2 pangkat-1 ditambah 0 kali 2 pangkat-2, ya tambah 1 kali 2 pangkat-3. Nah, jadi sebenarnya tinggal nerusin ya. Nerusin ke kanan. Ya, 1 kali 2 pangkat-4. Berarti ini berapa? Ini kan setengah ya. Setengah tambah 0/4 0/4 tambah 1 per 1/8. 1/8. tambah 1 per 1 per 16. Jadi kalau semuanya per 16 berarti ini kan kali 8. Ini 0. 0, Ini kali 2. 1. 1, Di 11 per 11 per 16. 16. Sekarang coba kalau yang 0,1100 basis 2 berapa ini coba? Nol koma 625. Ya, 0,625 pecahannya atau berapa? 5 per 8. 5/8. Siapa nih? Tasya. Tasya. 5/8. Benar nggak? Benar. 5/8 kata Tasya. 0,1100. 5/8. Benar yang lain sama?
Tasya apa Natasha? Tasya Arifah. Masih Arifah. Saya dapatnya 3/4, Bu. Oh, 3/4. Siapa yang dapat 3/4? Saya juga Ibu 3 per Saya 4. juga 3/4. Nah, jadi mana yang benar nih? Coba dihitung lagi. Lima per 8 dapat 3/4. 1 kali, langsung aja lah setengah ya. Ya, Setengah tambah seperempat. seperempat. 4. Tambah 0/8. 8 tambah 0/16. Setengah tambah seperempat berapa? 3/4. 3/4. 3/4. Tadi salah kali ya. 5/8 dari mana tuh? Mungkin 0,8 kali ya, bukan 0/8. Iya, Bu, 3/4. Ya, 3/4. Siapa Fulan Fitri? Ya, berarti benar 3/4 ya. Nah, caranya gimana? Ya, ini kan dari basis 2 ya, basis 10. Nah, gimana kalau kita punya basis 10 ya, pecahan basis 10 dirubah ke basis 2 ya. Algoritmanya agak beda ya. Ya sedikit beda dengan algoritma yang bilangan bulat biasa ya. Nah, jadi berarti kan awalnya kita misalkan punya ini ya, kita punya 11/16. Dalam bilangan desimal berapa ini? 0, berapa ini? 0,6875. 0,6875. Nah, jadi kita pakainya yang eh, desimal ini ya. Nah, algoritmanya itu di sini kita harus kalikan 2 dulu ya. Kalikan 2, jadi berapa nih kalau kalikan 2? Berapa? 1,375. 375. Ya, jadi kita ambil yang pengali 2 tadi ya, yang sudah dikali 2, ini sudah dikali 2. Jadi kita kayak semacam buat tabel gitu ya. Ada tabel ini, tabel integer, artinya integer itu apa? Yang bulatnya. Kalau ini fractionnya. Fractionnya itu adalah pecahan. Ya, saya singkat aja integer, frac berarti fraction ya. Nah, kita ambil yang ini tadi, yang sudah dikali 2, yaitu 1,375. Integernya yang mana? Integer itu yang bulatnya, yaitu 1. 1, integer yang 1. Fractionnya yang di belakangnya itu yang 0, yang ini. Berarti 0,375. 0,375. Nah, ini kita kembalikan lagi ke bawah ya. Ini dikalikan 2 lagi. Nah, yang ini dikalikan 2. Berapa hasilnya? Ini kan kali 2. Kita simpan di sini. 0,375 dikali 2 berapa? 0,75. 0,75. Jadi kita simpan di sini ya. Ya, ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Berapa integernya? Integernya 0 kan? 0. Terus fractionnya yang 0,75. Ini kali 2 lagi. Berapa 0,75 kali 2? 1,5 ya. Iya, Ibu. 1,5 integernya berapa? Itu Jadi 1. Fractionnya 0,5. 0,5. 0,5 kita kalikan 2 jadi 1. Ya kan? Integernya 1. Ya, ini kan 1 berarti 1,0 ya. Berarti fractionnya 0. Nah, ini sudah berhenti di 0. Nah, yang mana
Yang mana bilangan basisnya? Jadi bilangan basisnya itu adalah yang ini. Tapi bukan dari atas ke bawah ya. Kayak yang tadi kan atas ke bawah. Tadi kan bawah ke atas. Yang ini adalah dari atas ke bawah. Ini ya. Karena tadi ini ya. 0,1011. Jadi ke bawah ya. Ya, paham? Atau satu lagi contohnya yang ini. Yang 3/4. Yang 3/4 berapa? 3/4 kan 0,75 ya. Nah, 0,75 eh, ya sebenarnya sih kalau 0,75 kita mulainya bisa di sini ya. Ini kan kalau dikali 2 berapa? 1 ya. 1,5. Ini udah ada sebenarnya di atas ya. Di atas sudah ada mulai dari sini 1,5. Nah, berarti cuman ini. Nah, jadi sebenarnya ini juga bisa ditulis 0,112 udah cukup ini ya. Nggak usah pakai 00 itu kalau misalkan ya sama nggak masalah ya. Kan 0 di belakang koma itu dalam desimal kan nggak penting ya. Kayak 0,5 0,5 dengan 0,50 sama nggak? Sama yang Sama kan? Jadi 0 yang tambahin lagi nolnya di belakang 0,500. Jadi nggak penting. Jadi walaupun ditambahin ada 0 lagi di belakangnya ini nggak masalah. Jadi ini sebenarnya sama. Ya, jadi untuk 0,75 berarti yang ini ya kalau kita buat seperti tadi prosesnya cukup 0,11 basis 2 ya. Ada yang masih belum paham? Kalau nggak ada coba dicoba dulu kerjakan yang kalau kita punya angka 7/10. Coba 7/10 cari, ini kan basis 10 ya, cari basis 2-nya gimana. Jadi dikali 2 dulu ya. Ya, silakan pelajari contohnya. Saya izin dulu ke belakang ya.
Yang gimana, sudah dapat hasilnya? Berapa? Siapa yang sudah? Ada yang sudah selesai? Ibu punten. Ya. Pas dicoba dia kayak berulang gitu ya Bu di 0,8. Ya, saya pasal lagi. Gimana, coba dituliskan dulu. Ya, jadi untuk X 2-nya itu kan pertama itu kan 7 bagi 10 ya Bu. Ya, 7/10 itu kan 0,7. Terus dikalikan 2 jadinya 1,4. Ini yang kali 2, ini integernya. Ini fraksinya. Ya, berapa? 0,7. Jadinya 0,7 itu 1,4. Terus integernya 1, fraction Terus 0,4, terus dikali 2 itu 0,8, 0. integernya 0, fractionnya itu 0,8, dikali 2 lagi 1,6, 1, 0,6, terus 1,2, 1, 0,2, 0,4, 0, 1, 0,4. Nah, itu balik lagi Bu ke 0,8. Balik lagi ya. 0, Iya. 0,8, 1,6, 1, Iya. 0,6, dan seterusnya titik-titik ya. Mm-mm. Jadi kalau kita tuliskan berapa? 0, dari bawah, atas ke bawah ya. Iya. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Jadi mulai berulangnya di mana? Iya. Di 0,4 ke bawah. Ini ya. Mm-mm. Pasti berikutnya berapa? 0, 1, 1, 0 ya. 0, 1, 1, 0. Terus ini kan 0,8. Berarti nanti berikutnya 1, 0. oh, ini ada yang ketinggalan. Sebentar, salah. Iya, 0-nya Bu. Oh, 1, 0, 1, 1, 0, 0 lagi ya. 0, Iya, 0 lagi. 1, 1, 0. 0, 0 lagi. Ya, gitu kan? Mm-mm. Nanti 0, 1, 1, 0 lagi. Dan seterusnya. Berulang Iya. ya. Setiap 4 kali ya. Jadi mulai dari mana perulangannya? 1 kan nggak, yang di depan nggak berulang. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. 0, 1, Ya, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 1, 1 kan enggak ya? Yang ini maksudnya. Yang ini kan enggak, 1, 0, 1, 1 enggak ya? Mm-mm. Jadi mulai berulang itu 0, 0, 1, 1, ini berulang. Ini berulang. Nah, jadi setiap 4 kali berikutnya dia berulang. Ya, jadi mulai dari batas ini dia enggak berulang. Nah, jadi kita menuliskannya gimana? Jadi kita menuliskannya, jadi yang ini kita hapus. Jadi kita kasih tanda ya. Jadi kasih tanda di 4 digit yang belakang itu begini. Ya, jadi itu artinya berikutnya akan berulang 0011, 0011, dan seterusnya. Ya, jadi nggak akan berhenti-berhenti gitu ya. Nah, jadi kita lihat dari 4 digit, yang pertama dia tidak berulang, jadi berulangnya tuh pada saat 4 digit berikutnya. Ya. Oke, jadi sudah bisa ya?
sudah bisa merubah dari basis 10 ya yang bentuknya pecahan ke basis 2 dalam bentuk pecahan juga ya. Ada yang bertanyakan? Sudah bisa? Nah, sekarang berarti kan ini bentuknya berulang sama seperti halnya kalau kita punya, nggak ada yang tanya berarti ya, udah bisa semua ya. Eh, Kalau kita punya sama dalam desimal juga ada yang bisa berulang ya. Seperti misalkan sepertiga ya. Sepertiga. Coba kalau kalian lihat kalkulator dia berapa? Ya kalau sepertiga dia dalam bentuk pecahan sepertiga. Tapi kalau dalam bentuk desimal berulang kan ya. 0,3, Tiga, 3, tiga, tiga. 3, nggak tahu ujungnya dia terusnya ya 3, 3 dan seterusnya kan ya. Nah, jadi ada salah satu pendekatan dalam apa namanya ya ini konsep eh, deret ya, deret Tahingga ya, deret adalah terutama deret yang konvergen. Masalah deret itu dibahas di MK apa ya? Tapi kalau deret geometri sih kayaknya udah pernah belajar ya dari SMA juga ya. Deret geometri sama deret aritmatika masih ingat nggak? Ya, deret geometri yang kayak gimana? Tapi kita ambil yang deret geometri ya. Deret geometri. Ada yang masih ingat? Kan kalau deret aritmatika itu, nah ini catatan aja ya. Deret aritmatika. Aritmatika. Ada istilah deret, ada istilah barisan. Apa bedanya tuh? Barisan aritmatika, deret aritmatika. Barisan geometri, deret geometri. Apa bedanya? Di Unreal pasti ketemu lagi deret dan barisan. Udah pernah masuk belum? Pak Anwar udah, Pak Anwar ya? Unreal. Udah ngomong-ngomongin deret nggak? Atau deret atau barisan? Udah penyinggung-nyinggung? Belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum ya. Baru awal ngapain aja, Unreal? Udah berapa kali pertemuan? 1, 2? 2, Ibu. Ya, udah bahas apa, Unreal? Himpunan dan fungsi, Ibu. Baru awal ya. Jadi belum nyampe ke barisan dan deret ya. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Nah, itu sebenarnya udah ya. Di SMA udah. Barisan saya penjampulan dari kelompok angka yang berurutan. Kalau deret, jumlah suku-suku barisan. Jadi bedanya, kalau barisan dia hanya berupa barisan urutan barisan aja ya. Kalau deret dia ada operasinya. Operasi adalah penjumlahan. Ya. Tapi kalau deret aritmatika yang kayak gimana? Ya sekarang saya tanya deret aritmatika seperti apa? Deret aritmatika tuh yang bentuknya penjumlahan, bukan, Ibu? Iya, kan tadi kalau deret pasti ada operasi penjumlahan ya. Cuman bentuk penjumlahannya seperti apa yang dijumlahkan itu.
Kalau barisan, nah barisan dia urutan bilang aja mulai dari suku pertama. Biasanya suku pertama kita notasinya apa? A biasanya kalau dulu di sekolah A ya. A. Berikutnya apa? Barisan berikutnya yang suku kedua. Jadi kalau A aritmetika plus itu B. A plus B ya. Jadi ada penjumlahan ya. Nah, maksudnya ada, nah itu selisihnya itu ya atau naiknya itu akan sama. Jadi berikutnya A tambah B lagi gitu ya. Jadi B-nya ditambahin 2 kali, berarti A tambah 2B. Berikutnya A tambah 3B, karena ditambahkan B lagi dan seterusnya. Nah, kalau yang deret aritmatika, berarti ini dijumlahkan A tambah, ya jadi bedanya itu ya. Yang satu pakai koma gitu kan, yang deret pakai operasi. Dijumlahin. Ya. Nah, biasanya ini kita tuliskan dengan sigma, ya. Sigma eh, apa penulisannya? Sigma A tambah A, A tambah B ya. Enggak, saya lupa notasinya. Biasanya sih menuliskannya dengan notasi ini aja, apa notasi jumlahnya SN biasanya, ya. Jumlah suku ke N biasanya gitu aja, ya. Nah, kalau deret geometri bedanya kan kalau aritmetika itu ada dijumlahkan, kalau deret geometri dikalikan ya. Jadi bilangan awalnya A, misalkan samalah bilangan pertama, ada bilangan selalu ada bilangan suku awal nih ya, A misalkan. Suku keduanya jadi bukan dikalikan, tapi bukan dijumlahkan, tapi ada pengalinya yaitu rasionya. Jadi A kali suatu rasio R, misalkan ya rasionya R, AR, nanti berikutnya, ini kan sudah deret ya, kalau deret kan tambahnya tinggal ganti koma ya. Kalau barisan geometri ya berarti tinggal A, koma AR, koma, gitu ya. Berikutnya apa? R dikalikan R lagi, berarti R-nya A kali R berarti R kuadrat, gitu ya. Kali R lagi, berarti R pangkat 3, dan seterusnya. Ya, ini deret geometri. Nah, kalau dia berhenti ya, maksudnya berhenti di ini juga SN itu sebenarnya dia berhenti di ujungnya pasti ada ya. Terakhirnya A tambah NB biasanya ya. Nah, berarti yang lihat geometri juga kalau dia berhenti, berarti dia sampai A kali R pangkat N. Ya, ini disebutnya ya SSN juga gitu ya. Kenapa? Karena menjumlahkan suku N ya dari N suku dari deret geometri gitu ya. Ada yang ingat nggak? Apa rumus SN-nya? Ini juga kayaknya di SMA ini. Ingat saya dulu ngapalin ngapalin ya dulu tuh. Ya sebenarnya sih apa namanya? Prosesnya ada ya. Coba di Google, di searching nggak bagaimana SN-nya. Pasti ada lah langsung keluar. Kata kuncinya jumlah suku ke N deret geometri gitu. Ya. Apa rumus yang keluar? A dalam kurung A dalam kurung 1 min R pangkat N 1 min R pangkat N N dibagi 1 min R dibagi 1 min R. Iya, itu buat R kurang dari 1. Ini untuk yang R kurang dari 1. Kalau yang lebih dari 1,
Dalam kurung R pangkat N-1. Dibalik ya. Iya. Ya, tinggal dibalik aja. Nah, kita pakai karena kita mau ngambil yang apa namanya eh, konsep pecahan ya. Berarti kita ambil yang rasionya kurang dari 1 aja ya. Nah, ini kalau rumusnya itu terbatas sampai suku ke N. Ada yang deret geometrinya itu yang tahingga. Jadi tahingga itu artinya gini. Jadi nggak berhenti sampai di sini. Jadi dia A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah titik-titik-titik terus seterusnya. Nah, ini berapa? Jadi biasanya dituliskan ini. Nah, ini dalam bentuk sigmanya. Sigma dari A, A kali R pangkat N. Ya, ya N-nya mulai dari 0 sampai tahingga. N-nya 0 berarti kan R pangkat 0, 1 berarti yang suku pertama yang A ya. Nanti kalau N-nya 1 berarti AR. N-nya 2 R kuadrat. Nah, ini kalau tidak kalau kalian cek juga di Google, coba dicari jumlah deret geometri tahingga ya. Berapa apa rumusnya yang ditemukan? A per 1 min R. Nah, A per 1 min R ya. Jadi beda ya. Beda antara deret geometri yang terbatas ya. Ini kan terbatas, ada ujungnya suku ke N, ada yang dia konsepnya tahingga ya. Nah, sekarang kita gunakan ya. Kita gunakan yang konsep deret tahingga ini ya dalam terutama tadi ya pecahan yang selalu berulang tadi ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya eh, 4/3. Nah, 4/3, 4/3 itu kan sama dengan 1 ditambah 1/3 ya. Atau 3/3 lah. 3/3 itu kan 1 ya. 3/3 tambah 1/3. Nah, ini bisa kita tuliskan 1 ditambah. Nah, yang 1/3 itu ini bisa kita nyatakan sebagai deret geometri. Deret geometri yang bagaimana? Ya, deret geometri eh, yang awalnya jadi bilangan awalnya itu apa namanya 1/4 ya. 1/4 tambah. Nah, ini deret geometrinya suku pertamanya apa nih? Kalau bentuknya begini. Ini kita mau membuktikan aja ya. Ini sebenarnya sudah ada ya. Jadi kenapa sepertiga itu bisa dituliskan dalam bentuk pecahan seperti ini? Ini kan deret geometri bukan yang ini. Tahunya ini deret geometri atau tidak dari mana dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini kalau kita buat sebagai deret geometri ini apanya? Ini A-nya. R-nya berapa? A-nya 1/4. R-nya
R-nya 1/4. R-nya 1/4 juga. Nah, coba kalau kita buat ini kalau dijumlahkan, kan pakai rumus ini ya. Jadi A per 1 min R. Berarti berapa? 1/4. Maaf, berarti dari 1. Salah saya. Ini kita teruskan di sini. Ini A-nya 1. Ya, mulai dari sini. Jadi satunya ikut di bawah. Jadi A-nya itu mulai dari 1, bukan dari R-nya 1/4 ya. A-nya 1, berarti kalau R-nya 1/4 ya berarti 1 kali 1/4, 1/4. 1/4 kali 1/4 lagi 1/16. Ya, dan seterusnya. 1/32, 1/64 ya. Salah. Berapa tadi? Oh, ini mau dikali 2. 16 kali 4 ya. 64. 64 kali 4 lagi berapa tadi? 256 ya. 256. Dan seterusnya. Nah, ini sama dengan A per 1 min R. Sama dengan A-nya 1. Ya. 1 dikurangi. Ya, jadi ini kalau di Unreal itu nanti akan dibuktikan bahwa deret ini sifatnya konvergen ya. Jadi konvergen itu artinya menuju ke satu nilai ya. Lawan konvergen adalah divergen. Ini tugasnya Pak Anwar nanti yang membuktikan. Ya, tugas kalian nanti barisan itu buktikan suatu barisan itu konvergen atau divergen gitu ya. Jadi kalau konvergen dia akan menuju ke satu nilai ya. Kalau divergen ya nggak akan bisa dicari karena makin besar angkanya ya. Nah, ini berapa hasilnya? 1 dibagi 3/4 ya. Berapa 1 dibagi 3/4? 4/3. Ya, ini yang tadi kita sudah coba membuktikan ya. Jadi 4/3 itu ya kalau dibuat deret deret geometri ya seperti ini. Jadi menggunakan pendekatan geometri. Nah, sekarang kita memerlukan sepertiga. Sepertiga itu kalau ini kan dalam basis 10 ya. Ini dalam basis 10 berulang. Nah, gimana kalau misalkan kita mau cari basis 2-nya ya. Basis 2 untuk 1/3 ini kita bisa pakai. Jadi kalau sepertiganya kita hanya cuma butuh yang kalau sepertiga berarti kita butuh yang ininya aja kan. Deret yang ininya karena yang depannya kan 1 ya. Ini ya, 1. Jadi sepertiga itu yang belakangnya aja. Jadi yang mulai dari 1/4 tambah 1/16 sampai seterusnya. Jadi yang kita perlukan itu sepertiga itu hanya 1/4 tambah 1/16 tambah 1/4 tambah dan seterusnya ya. Nah, ini kita bisa menggunakan konsep sama tadi kayak bilangan apa? Dari basis 10 ke dari basis 10 ke basis 2 tadi kan nggak perlu pakai algoritma gitu ya. Ini kita juga sama. Dari sini juga kita bisa tidak menggunakan algoritma tadi yang kali 2 ya, 2R integer fraction gitu ya. Buat tabel nggak perlu. Jadi kita cukup pakai sama konsepnya kayak tadi. Ya. Bahwa apa? Kalau untuk yang pecahan seperti ini dalam basis 2 kan mulai dari 2 pangkat min 1 ya. Dari kiri 2 pangkat min 1, terus ke kanan 2 pangkat min 2 dan seterusnya ya. Ya, jadi urutannya itu
Urutannya itu kalau dalam pecahan basis 2 itu mulai dari 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu berapa? Setengah ya. 2 pangkat min 2, seperempat. 2 pangkat min 3, seper-8. Ya, dan seterusnya ya. Ya, silakan diteruskan. Nah, jadi kita perlukan ini. Nah, ini kan loncatnya langsung ke seperempat. Berarti sebelum seperempat sebenarnya ada setengah ya. Jadi ini kalau kita bisa tuliskan lagi bentuknya begini kalau untuk basis 2. Jadi sebenarnya ada 0/2 ya. Kalau seperempat dia berarti muncul berarti dia 1/4 gitu ya. Setelah seperempat kan ada 1/8. 1/8 di sini nggak ada. Berarti pasti 1/8-nya 0 kan? 0/8. Muncul 1/16 berarti 1/16. 0/2 itu artinya setengah kali 0 gitu ya. Maksudnya gitu. 0. Jadi kalau mau saya tuliskan apa namanya untuk ininya. Maksudnya 0 kali setengah ya. Setengahnya sebenarnya ada, cuman pengalinya 0 gitu. Paham ya maksudnya? Jadi saya tuliskan 0/2. Nah, habis 1/16 berapa? Setelah 1/16 di sini kan ada 1/32. Ini nggak muncul juga ya. Berarti dia pasti pengalian 0. Berarti 0/32. Nanti baru 1/64 muncul. Berarti dia 1/64 dan seterusnya. Nah, berarti bagaimana tulisan basisnya? Sama seperti tadi. Ya, sama seperti ini ya. Nah, ini kan yang ini kan yang diambil kan 1011 gitu ya. Ini juga sama. Yang diambil mana ini? Jadi sepertiga itu basis 2-nya apa? 0, 0, ya, jangan lupa 0 komanya. 01, 01, 01, pasti nanti berikutnya 01. Jadi berulang setiap 2 digit. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Ya, jadi sama konsepnya sama. Kita bisa juga pakai konsep yang sama seperti yang tadi ya, dengan penjumlahan tanpa menggunakan algoritma ya. Tapi dengan bantuan deret geometri ya. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Nah, kalau gitu kita lanjutkan. Jadi yang ya ini juga berarti kita sudah paham ya. Kenapa kita mempelajari lagi atau mengingat lagi tentang konsep biner ya karena memang dalam komputer itu ya. Jadi kalau kita menginput angka 5 misalkan angka 7 kita ketik ke dalam komputer atau apa kalkulator atau komputer ya, laptop misalkan ya. Angka 5 kita ketik muncul 5 kan? Di layar muncul 5 gitu. Ya karena tombolnya ya atau keypad apa namanya? Keyboard ya. Keyboardnya kita pencet angka 5 muncul angka 5 gitu ya. Nah, tapi yang dipahami oleh si bahasa komputer itu apa? Apakah dia mengenali angka 5? Ya. Jadi sebenarnya ketika kita menekan apa namanya keyboard angka 5, yang diterima oleh komputer itu suatu sinyal gitu ya. Jadi bukan sinyal angka 5, tapi sinyal, jadi bahasa komputer itu kan bahasa mesin. Mesin itu hanya mengenal on off ya.
ada listrik atau tidak ada listrik gitu. Ada listrik 0, ada listrik 1, nggak ada listrik dia 0. Jadi dia cuman mengenal 1010 ya. Jadi sinyalnya apa ketika kita masukkan angka 5 gitu ya. Itu tadi angka 5 tadi dirubah dulu ke basis 2. Berapa bilangan basis 2-nya angka 5? 5 itu kan 4 tambah 1 ya. Berarti berapa tuh kalau basis 2-nya? 101. 101. Bener ya? 4 tambah 5 ya kan? 101. Nah, jadi yang diterima oleh si komputer itu ketika kita mencangkul dia nerima sinyalnya on, off, on gitu ya. On 1, off 0, satu lagi on. Oh, dia menerima sinyal 101, kemudian baterainya habis. Ya, jadi yang diterima oleh komputer tadi ya adalah sinyal tadi 101 yang dia mengartikan oh itu adalah itu artinya si komputer itu harus menampilkan gitu ya, harus menampilkan angka 5. Jadi dia nggak paham angka 5 itu apa, pokoknya dia taunya ada sinyal 101 yang dia munculkan adalah tulisan angka 5 itu. Sedangkan dalam bahasa kita ya pokoknya kita mencet 5 harus keluar 5 gitu kan. Jadi ya ada terjemahannya dulu gitu ya. Jadi beda komunikasi. Beda komunikasi tapi pada akhirnya nyambung gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk memahami bagaimana. Nah, itu karena pendekatan ya. Kalau kita lihat tadi pendekatan 1/3 itu ya, ya sepertiga itu 0,333. Nah, itu kan pasti komputer juga pasti ada batasnya ya. Dia nggak mungkin menuliskan semuanya. Pasti dia juga akan memotong di suatu titik ya, di mana dia sanggup bisa menuliskan. Nah, ketika dipotong, hasil potongan itu kan nggak kesimpan gitu. Nah, itu adalah selisihnya ya. Jadi istilahnya adalah apa ya, error ya, atau galatnya. Jadi nilainya itu nggak, nilai yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan aslinya ya. Ada yang kurang. Seperti misalkan sepertiga tadi. Sepertiga itu kalau misalkan kita tuliskan 0,33-nya berapa digit ya? Misalkan 6 digit aja. 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini kan kalau kita dituliskan berapa dalam basis 10 kan 3 per 1 juta ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 angka. Nah, berarti ini kan 333 per 1 juta itu kan dia nggak sepertiga ya, karena dia cuma sampai 6 digit doang. Jadi ada sisanya yang dipotong. Berapa sisanya yang dipotong? Sebesar 1/3 juta. Bener nggak? Bener nggak ini? Ini yang dipotongnya segini. Ya, 1/3 juta. Kalau nggak percaya nggak? Saya tuliskan di sini ya. Ini kalau dijumlahkan kan kalau kita jadikan 3 juta gitu ya, berarti kan 3 juta
Berarti kalau ini dikali 3, berarti atas juga kali 3 ya. Berarti 9, 9, 9, 9, 9, 9. Tambah 1. Berapa hasilnya? 1 juta per 9, 9, 9, 9 tambah 1 juta per 3 juta. Nah, ini kan berarti pas 1/3 kan? Nah, ini kalau dijumlahkan pas 1/3 gitu. Tapi komputer cuma motong gitu ya. Jadi di sini nggak kesimpan. Berarti ada error, ada kekurangan nilai sebesar 1/3 juta. Walaupun sebenarnya kecil ya, 1/3 juta kecil sekali, tapi tetap aja dia adalah bilangan yang dipotong. Ya, jadi kalau bagaimanapun ada kekurangan dalam perhitungan oleh komputer atau kalkulator di mana ada angka yang harus dipotong. Gitu ya. Ini coba gambaran aja, sekedar gambaran. Nah, jadi makanya kita coba. Nah, kemampuan komputer juga sebenarnya terbatas ya. Jadi ada yang misalkan ya tadi kan yang saya contohkan itu angka 5 gitu ya. 5 memberikan sinyal 101, tapi sebenarnya komputer itu sendiri itu tidak ya menyimpannya bukan seperti itu ya karena ada keterbatasan. Jadi dia punya eh, apa namanya? Angka-angka yang sudah diberikan ya, angka-angka yang mendekati. Jadi kalau karena keterbatasan memori ya sebenarnya. Memori komputer terbatas. Kalkulator sekarang laptop paling bagus berapa bit? Sudah 64 bit ya. Ya, itu paling bagus. Sebelumnya 32 ya. Sudah lebih canggih lagi mungkin nanti komputernya yang 128 bit mungkin ya. Nah, jadi pada dasarnya si komputer itu dia menerima suatu bilangan X ya. Kita punya bilangan X. Nah, X itu disimpan oleh komputer itu dalam, ini bisa plus bisa minus maksudnya. Jadi X-nya bisa positif, bisa negatif dalam bentuk Q kali 2 pangkat N. Nah, ini disebutnya istilahnya namanya mantisa. Pernah dengar nggak? Atau baru dengar nama ini? Mantisa. Ya. Nah, kalau ini kan kita tahu ini adalah pangkatnya atau eksponen. Biasa kita istilahnya ya. 2 pangkat N. Nah, jadi suatu bilangan X tadi itu disimpan oleh komputer itu dalam bentuk Q kali 2 pangkat N. Jadi ada mantisa dan ada eksponennya. Ya. Nah, misalkan kita punya, nah ini ceritanya komputer yang jadul lah ya. Komputer yang jadul, ya, atau kita bisa tuliskan lagi key-nya itu sendiri, si mantisanya itu, ya, dituliskan dalam bentuk, apa tadi, bilangan pecahan biner tadi ya, yang 0, dalam 4 digit ya. Misalkan kita tulis D1, D2, D3. Jadi hanya 4 digit aja di belakang koma ya, dalam basis 2. Dalam basis 2. Ya. Ya, makanya tadi ya saya katakan komputer itu akan menyimpan ya dalam memorinya itu dalam bentuk basis 2 ya. Jadi dipisahin ada mantisa, ada eksponen gitu ya. Nah, ini D1, D2, D3, D4 angkanya cuma 1, 0, 1, 0 aja gitu ya. Ya, jadi nah sedangkan yang D1 itu harus angka 1 dan sisanya ini bisa 0, bisa 1 ya. Bisa 0, bisa 1, 0 atau 1, 0 atau 1.
Nah, jadi kemungkinan si komputer itu hanya bisa menyimpan ya, menyimpan berapa coba? Hanya bisa menyimpan mantisa sebanyak berapa? Kode D1 harus angka 1 ya. Jadi mantisa yang bisa disimpan kalau misalkan nih ya komputernya hanya 4 bit ya. Komputer 4 bit, jadi banyak komputer nggak tahu zaman kapan ya 4 bit. Komputer zaman tahun berapa gitu ya. Jadi mantisanya itu hanya bisa 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa hanya 8? Ya kan, yang pertama udah harus 1. Jadi yang kedua kemungkinannya antara 01, digit ketiga yang D3 antara 01, D4 antara 01. Ya, gitu kan? Jadi ada 8. Sedangkan yang depan harus 1, D1 ya. Ini D1. Berarti matisannya itu hanya 8. Jadi 1, 0, 0, 0. Terus 1, 0. Ini ke sana, terus yang ke sini berarti 1, 0, 0, 1 ya. 1, mana lagi yang belum? 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0. Dan 1, 1, 1, 1. Nah, cuma ada 8. Ya, ada 8 kemungkinan untuk mantisa. Kalau komputernya 4 bit ya. Komputer yang 4 bit. Nah, yang eksponennya gimana? Yang eksponennya ya, dia cuman menyimpan pangkatnya itu dari -3, -2, -1 ya. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4. Jadi ada berapa tuh? 8 juga ya. Ya, jadi hanya 8 eksponen dan 8 mantisa. Jadi menyimpan 64 di memorinya, menyimpan 64 angka. Nah, sebagai contoh ini saya mau tampilkan yang sudah ada ya. Ceritanya ini komputer 4 bit. Ntar saya tutup dulu. Saya ambil dari buku e-booknya sudah saya pernah ini ya. Sudah ada yang lihat belum? Pada yang muncul apa? PPT yang tadi ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah ini. Nah ini ceritanya ada ya sekalipun kita sudah bisa merubah ya ke basis 2, tapi apa daya gitu ya, komputer itu tidak bisa menyimpan semua angka gitu ya. Semua angka tuh nggak bisa. Kenapa? Karena keterbatasan kemampuan komputer itu sendiri. Jadi kalau ada komputer 4 bit ya, maka yang disimpan oleh mantisa, disimpan dalam mantisa dan eksponen itu ya ini tadi ya. Misalkan contoh ya. Kita mau menyimpan angka 5. Ini yang muncul yang mana? Yang muncul PDF kelihatan nggak? Kalau di saya masih Masih yang PPT yang PPT tadi, tadi, Bu. Bu. Oh, masih PPT yang tadi. Eh, hmm.
Nah, ini muncul. Ya, muncul, Bu. Ada Ibu. Betul ya. Nah, jadi misalkan angka 5 ya. Angka 5 tadi kan kalau dalam apa? Eh, basis 2-nya berapa tadi? 101 ya. Nah, jadi pendekat. Nah, kita lihat ini dalam tabel. Di dalam tabel yang angka 5 mana ini ya? Ini nah ini angka 5. Nggak bisa di ini PDF-nya. Ini yang angka 5 di sini. Nah, kita lihat tadi 5, coba 5 di sini kelihatan nggak? Kursor saya kelihatan di sini nggak di angka 5? Kelihatan, Bu. Ya, jadi 5 coba dilihat mantisannya apa? Mantisannya, coba berarti saya bisa nulis di sini nggak ya? Bentar. Oh, tapi jadi hilang ya? Oh, kenapa jadi hilang? Coba dilihat mantisannya 0, saya ingat-ingat dulu ya. Angka 5 itu mantisannya adalah 0,1010 ya. Coba kalian catat dulu mantisannya ini. 0,1010 terus N-nya adalah 3 ya. Oke. Jadi tadi yang diperoleh dari tabel mantisa tadi ya. 5 itu adalah 0, berapa tadi? Coba ulangi 1010. 0,1010 N-nya pangkat min 3 ya. Ditambah 2 pangkat min 3. Ya kan bentuknya seperti ini. Q kali 2 pangkat N. Q-nya itu yang mantisannya. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, ini kan sudah tahu kan tadi kalau kita punya bilangan basis 2. Basis 2 ini berarti gimana? Penjumlahan apa namanya? Penjumlahan binernya. Berarti 1, 0, 1 berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat min 1, ya kan? 1. Ya. Ya. Yang 0, Min 2 pangkat min 2. min 2. Yang 1, 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 4. ya, atau berarti setengah gitu ya. Setengah tambah 0/4 tambah 1/8 tambah 0/16 ya. Ditambah 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 berarti 1/8. Berapa hasilnya? Kalau dijadikan per 16, berarti 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 2. Benar nggak? Salah. 2 pangkat min 3. 2 pangkat 3 ya? Maaf. N-nya berapa tadi? Nggak ada minnya. N-nya 3. 3. Ya, salah. Berarti ditambah 8 ya. Nah, ini yang 8, ini yang
per 16 ditambah 8. Berapa ini? 10 per 16. 10 per 16 berapa? Kok ditambah dikali ya? Malah 5 ini dikali. Dikali kan? Kenapa jadi tambah? Geser kayaknya. Ngegeser sedikit jadi tambah. Ya. 10 per 16. 10 per 16 itu berapa? Ya kali 8 aja lah. 5 Kali per 8. 8. Berarti kenapa pindah-pindah aja deh? 5 ya. 5. Ya. Nah, jadi ternyata yang diterima oleh komputer itu angka 5 itu bukan dalam bentuk 101 ya. Tapi dalam bentuk ini. Penjumlahan antara mantisa dan eksponennya. Ya. Maksudnya gambaran dari cara bahasa komputer menyimpan angka itu ya. Jadi kita tahu istilah mantisa, mungkin belum pernah dengar ya. Jadi kalau orang yang mungkin yang kuliah di apa jurusan komputer ya, ilkom atau mungkin eh, informatika gitu ya, mungkin sudah tahu tentang istilah ini. Ya ini saya tampilkan lagi. Nah nanti ini sekarang jam berapa? Oh udah jam 10 ya, maaf. Ya ini saya mungkin sampai sini aja berarti ya. Nanti kita lanjutkan lagi tentang konsep ini. Ya saya tutup aja dulu langsung ya. Tidak ada waktu untuk basa-basi. Pertanyaan nanti aja kalau ada pertanyaan disimpan aja. Kira-kira kuliahnya enak online apa offline ya? Enak Online, online Bu. ya? Online Ibu. Pengen online. Ibu, Tapi nanti kenapa? ya ini kuliahnya ke depannya pakai laptop terus ya, Bu? Iya sih untuk apa namanya? Untuk memerik atau memang nanti akan seringnya pakai komputer. Hmm. Kalau gitu kayaknya dari saya enak online, Bu. Soalnya laptopnya agak ribet. Ya, Iya, memang ya. kalau tapi saya harus kenapa? Iya, saya laptopnya kadangan kayak rewel gitu, Bu. Jadi dari saya enaknya online untuk Medcom. Kalau memang pakai laptop ke depannya. Tapi bisa laptopnya. Bisa, Bu. Oh, maksudnya nggak bisa dibawa gitu. Bisa, Bu. Cuman harus nyolok terus gitu, Bu. Soalnya Oh, kalau nggak dicolokin nggak hidup. Iya. baterainya. Iya. Tapi ya memang sih kita aturannya atau dari fakultasnya kan harus offline ya. Tapi nanti kita bagi aja lah. Ya mungkin kalau memang harus offline ya offline. Tapi kita coba aja nanti ya. Kalau memang lebih mudahnya dengan online ya, karena kebutuhan komputer tadi, laptop ya, apa enggak gitu ya. eh Sebentar, ini perlu dipotong nggak? Ada yang bisa on kamera untuk foto dulu aja nih buat karena kita kuliahnya online ya.